Perjalananmu mulai dari sini. Daftar sekarang. Kita bilang, ibu biasa pakai apa? Misalnya kita jual laptop Mac gitu ya, pakai MacBook. Pakai apa? Pakai Windows. Oh, pakai Windows. Selama ini pakai Windows udah berapa lama udah gini? Gimana bu? Kesakitan? Oh, ternyata nggak ada kesakitan. Everything fine, semua beautiful. Pakailah negative reverse selling. Kayaknya memang mungkin produk ini kurang cocok untuk ibu. Pasti tersinggung dong. Iya. Ngebalik. Saat itulah kita jualan. Kenapa? Emang kurang saya apa? Tangkap ya? Kurang saya apa? Untuk sini itu. Nah, disitulah kita jualan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabilani. Kali ini kita mau ulas buku dari David Sandler. Judulnya You Can Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar. Wah, mengendarai sepeda di seminar atau gimana nih? Hubungannya apa dengan selling? Oke, yuk langsung aja kita tanya dengan Coach Arif ya. Halo Coach. Halo. Ya, Coach, ini ada satu buku nih dari David Sandler nih. Iya. You can teach a kid to ride a bike. Kamu gak bisa ngajarin anak-anak bermain sepeda, cuman ngikutin seminar aja. Ini sebenarnya gini sih. Ini David Sandler ini adalah pencipta Sandler Sales System. Jadi dia salah satu orang senior di dunia penjualan. Dia bikin buku dan kebetulan pelatihannya pun juga ada di Indonesia. Jadi ada lembaganya yang di sini. Ini mirip kayak lembaga Zig Ziglar sih. Jadi kayak Zig Ziglar juga punya lembaga pelatihan untuk dunia sales. Nah, di Sandler ini cuma mau ngajarin bahwa sebenarnya kamu ngikut seminar doang itu nggak akan membuat kamu jualan lebih jago. Ini cuma jargon aja supaya ujung-ujungnya ya saya mengerti lah. Mereka ujung-ujungnya jualan pelatihan sih pastinya. Tetapi ada beberapa masalah bukan hanya sekedar jual pelatihan, tapi ada beberapa yang menurut saya cukup menarik yang bisa kita gunakan Bu dalam buku ini. Apa aja tuh? Nah, jadi tahap pertama ya, ini cara banyak banget saya gini tahap pertama nih Bu. Jadi dari awal ketika kita ketemu, kita harus bikin kontrak. Kontrak kayak gini. Selamat pagi Bu Ana, apa kabar Bu Ana? Iya nih Bu Ana. Sebelum kita mulai nih Bu, saya cuma mau ngecek aja. Ibu punya waktu berapa menit ya Bu? 5. Nah, ya udah kita presentasi 5 menit. Kayak gitu ya. Ya jarang sih orang minta bilang 5 menit, biasanya 10 menit, 15 menit dan sebagainya gitu ya. Jadi dia buru-buru. ya kecuali telepon, meeting ketemu. Iya. Ya kalau telepon meeting ketemu kan masih beda kan, udah diatur waktu. Biasanya 15 menit. Nah, jadi tujuannya kita ngeset kontrak dulu di awal. Oh, berarti dia telepon dulu. Udah, anggaplah kita udah ketemu. Oh, oke. Anggaplah udah janji. Jadi set kontrak. Kalau telepon pun juga sama, set kontrak. Itu dulu cara rumusnya ya. Konsep pertama. Konsep kedua adalah setelah kontrak adalah kita menggali kesakitannya Bu. Menggali kesakitan mereka, kebutuhan mereka, problem mereka dan sebagainya. Jadi kita bisa tanya kepada mereka misalkan, kalau saya boleh tahu, misalnya saya mau jual apa misalnya, jual alat berat, saya akan tanya, kalau saya boleh tahu selama ini apa yang bagaimana pengalaman Anda menggunakan alat berat? Ada challenge apa nggak mengenai alat berat? Kalau alat berat, kalau mobil selama ini pakai mobil apa Pak? Gimana Pak rasanya pakai mobil itu? Ada nggak ketidakpuasan Bapak dalam memakai mobil itu dan sebagainya? Itu mencari kesakitannya dulu. Gitu ya. Jadi mencari pain-nya. Nah, yang ketiga adalah fokus kepada budget. Kalau saya boleh tahu budgetnya berapa? Nah, menariknya di beberapa sales, nah ini kenapa saya putar ke Ibu, karena menarik nih Bu. Kebanyakan yang saya temukan sales fokusnya begitu ngobrol tidak kontrak, tidak cari kesulitannya apa, tapi langsung ngomong budgetnya berapa, anggarannya berapa. Loh, tidak bisa begitu, karena kita nggak akan bisa bicara budget kalau nggak tahu bahwa kita bisa bantu dia apa enggak. Makanya kita perlu tahu pain-nya apa. Paham ya Bu? Nah, jadi itu dulu. Nah, setelah itu baru kita tanya, kalau saya boleh tahu bagaimana proses pengambilan keputusan Ibu, yang Ibu mengatakan bahwa Ibu akan beli. Oh, mungkin kalau mobil ya, oh saya diskusi dulu sama istri saya sudah setuju, ya udah baru saya beli. Kan gitu ya, proses. Kita perlu tahu prosesnya. Nah, kebanyakan orang nggak tahu tuh, nggak pernah nanya tuh prosesnya. Jadi akibatnya dia nggak tahu langkah-langkahnya masih berapa langkah lagi gitu untuk closing. Nah, kesalahan sales adalah itu. Kebanyakan mereka nggak tahu. Gitu ya. Kemudian setelah itu kalau sudah tahu prosesnya,
dia cocok, kita deal, kita lakukan yang namanya fulfillment. Atau kalau bahasa kita implementasi sih Bu. Oh, Bagaimana cara nerapinya, sistem prosedurnya gimana dan sebagainya. atau menjelaskan Tuh. produk juga. Udah nggak, Oh, sudah nggak jelas udah nggak. produk. Karena dia sudah selesai di bagian di awal tadi. Ketika dia dia sudah menggali kebutuhannya dia, kemudian tahu budget dan sebagainya, terus kemudian dia sudah propose penawaran juga di sana, selesai, udah selesai Bu. Oh, oke. Nah, setelah itu baru bagaimana melakukan untuk closingnya, teknik closing. Tapi ada beberapa hal yang saya highlight cukup menarik di buku ini sih Bu. Mm-mm. Ya kalau mau metode-metode tadi, kalau menurut saya yang menarik apa? Kontrak itu menarik. Yang kedua adalah bertanya tentang sakit, itu juga menarik karena banyak yang ngajarin tentang sakit gitu kan, itu menarik. Tapi ada satu yang menarik lagi Bu buat saya. Pakai metode negative reverse selling Bu. Apa itu negatif? Nah, ini menarik sih Bu. Negative reverse selling. Kita bisa ngomong gini. Oh, Pak, kok saya nggak yakin ya produk ini cocok untuk Bapak ya? Biasanya akan ngomong, kok begitu? Masa? Yang bener? Nah, dia penasaran. Kayak apa ya istilahnya? Kayak di bluffing gitu loh Bu. Iya. Oh, ini nggak cocok buat Ibu. Nah, kita kan biasanya kalau customer kan ada egonya ya. Iya. Oh, kenapa bilang nggak bisa? Bisa bayangin nggak itu jual barang mahal? Kita bilang, Ibu biasa pakai apa? Misalnya kita jual laptop Mac gitu ya, pakai MacBook. Pakai apa? Pakai Windows. Oh, pakai Windows. Selama ini pakai Windows udah berapa lama udah gini? Gimana Bu? Kesakitan? Oh, ternyata nggak ada kesakitan. Everything fine, semua beautiful. Pakailah negative reverse selling. Kayaknya memang mungkin produk ini kurang cocok untuk Ibu. Pasti tersinggung dong. Iya. Ngebalik. Saat itulah kita jualan. Kenapa? Emang kurang saya apa? Nangkep ya? Kurang saya apa untuk singgung tuh? Nah, disitulah kita jualan. Oh, oke. Menarik ya? Iya, iya. Konsep-konsep ini ya. Jadi Itu kayaknya tidak semua orang tertentu bisa gitu ya terima ya. Maksudnya kadang ada yang makanya udah tergantung tersinggung di awal malah jadinya nyokap. betul. Malah jadi Makanya rame. kalau negative reverse selling itu kalau bisa jalan, kalau hubungan relationship-nya udah baik. Kalau belum baik Masih nggak bisa. awal bertemu gitu dia main reverse selling. Wah. Biasanya kalau orang kaya digituin kena sih Bu. Kalau orang kaya banget ya jual barang mahal dan sebagainya, itu konsep yang digunakan oleh mereka. Kena gengsinya berarti. Betul. Ya ini mirip kayak teknik coaching lah ya, bahwa oh saya mau berubah. Kok saya nggak yakin kamu bisa berubah ya? Saya ngeliat kamu perilakunya tetap begitu-gitu mulu, kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa lah. Lu mau jadi orang kaya? Jangan lupakan lah. Nggak mungkin lah lu bisa. Nah, dia emosi kan. Nah, ini metodenya gitu Bu. Negative reverse selling. Ya, berarti kita lihat juga kalau di sales ya. Betul, yang penting relationnya juga. relations ya. Nah, kemudian setelah itu adalah kemampuan kita yang paling penting, bagaimana caranya mengatasi keberatan. Kalau mengatasi keberatan kita udah ngerti ya, tekniknya semua pada dasarnya standar sama. Yang penting yang menurut saya yang saya highlight buat kita belajar di sini, satu adalah tadi ya, bagaimana melakukan kontrak, berapa lama, berapa menitnya, kemudian gali pain, kemudian kita pakai metode negative reverse selling. Itu aja sih Bu yang Itu menurut semuanya saya. itu berapa lama ya coach bilang waktu itu? Durasi jualan proses ya tadi balik lagi, kalau Ibu cuma ngasih waktu 10 menit, 10 menit, kalau 5 menit, 5 menit. Itu semuanya ini ya. Yes. Nah, kalau saya dikasih clue ya. Seandainya Ibu benar-benar ngasih 5 menit. Saya udah benar-benar 5 menit nih. Waktu saya belum selesai. Tapi kesalahan saya apa? Ngebut. Jangan ngebut. Gitu ya. Setelah ngobrol, nanya pain. Setelah nanya pain, oh maaf Bu, udah 5 menit Bu. Nah, dia malah penasaran ya nanti. Ini apakah mau dilanjutkan? Apa sudah cukup sampai sini? Biasanya saya menemukan, oh ya lanjutkan. Iya. Nah kayak gitu Bu. Jadi ini adalah salah satu metode bahwa orangnya karena, wih gue suka sama orang ini nih. Kenapa? Karena orang ini komitmen. Nah itu gambarannya gitu Bu. Jangan ngebut ya. Jangan ngebut. Karena kebanyakan sales, oh gini Bu, jadi Ibu sampai tahu dekat area dia lupa tuh. Jualan itu kan mesti santai, tenang, relax, dan jangan ngejar. Oke. Gitu Bu. Ya. Ini yang mungkin bisa kita bawa pulang ya Bu. Teknik ini bisa kita bawa pulang lah. Coach, kalau yang jalin hubungannya tuh dalam buku ini di Spesifiknya apa ya? Apa ya? Spesifik yang dipakai sebenarnya teknik neurolinguistic programming Bu. Oh, oke. Yaitu melakukan matching mirroring.
Oh iya. Jadi misalkan contoh tangan kita gini, orangnya gini, kita ikut gini, tapi tidak di dalam detik yang sama, tapi berikan waktu 2-3 detik. Jadi misalnya orang yang lipat baru kita ngelipat. Kalau tangannya dia begini, kita akan ikutin gini, tapi beri beberapa detik dulu. Nah, itu metode yang dia pakai satu. Yang metode kedua yang dia pakai adalah yang saya ngeliat di dalam buku ini ya. Teknik pertanyaan sebenarnya sederhana sih, Bu. Dia menyarankan teknik pertanyaan adalah teknik pertanyaan terbuka dan bukan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup gampang banget sih, Bu. Semua pertanyaan yang pakai kalimat kah itu pertanyaan tertutup. Yang jawabannya adalah ya dan tidak, itu tertutup. Misalnya apakah bla 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 bla, bisakah bla 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 bla, maukah bla 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 bla, pasti tertutup. Nah ini tadi kan coach bilang kan dia ini ya ngikutin kita gimana itu berarti saat meeting ini ketemu gitu Betul, ya. betul. Kalau dia ada telepon atau live Zoom, Intonasi. Intonasi tinggi rendahnya nada suara. Jadi kalau misalkan gini, halo selamat pagi Bu, nama saya Antoni Sari Versan ini. Ya, ada apa? Oh, nadanya pelan. Oh iya Bu, kita ngikutin. Oh iya. Kalau bilang, halo Ibu, selamat pagi, nama saya Antoni Sari. Selamat pagi, orangnya pagi ya, gimana? Oh ngomongnya agak gitu. Oh iya Ibu, nah kayak gitu. Jadi kita nyamain suaranya, intonasi, pace, kecepatan dan sebagainya. Oke. Kalau di misalnya ketemu Zoom gitu, Sama. Pasti kalau di Zoom kita pasti basa-basi yang paling. Kalau saya sih pembelajaran ya bukan dari buku ini ya. Jadi pembelajarannya adalah kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kita cek dulu di ruangan di sekitarnya ada apa. Itu yang ibu bahas lebih dulu. Oh oke. Misal di Zoom, apa yang ibu lihat pertama kali? Kok kayaknya bukan di kantor ya? Kayaknya di mobil nih. Kita bisa nanya dong, bro, lagi mau jalan kemana? Betul nggak? Iya, kalau mobil agak kelihatan sih. Kelihatannya enggak. Background ketahuan. Ya, atau misalkan dia lagi di kantor. Oh lagi di kantor Pak. Kalau kelihatan di rumah, oh lagi di mana nih Pak? Kayaknya bukan di kantor. Oh iya lagi di sini. Oh kan kita bisa jalin hubungan dari sana. Oh oke. Nah berarti jalan hubungan bisa main dia ketemu langsung lewat telepon, ya, kecuali email. Email sebenarnya bisa juga kalau dia manggil kita Pak, kita manggil dia Pak gitu ya. Iya. Kalau dia manggil Bu ya Bu, kalau dia manggil Mas ya kita manggil Mas gitu loh. Oke. Bisa juga ya. Oke, sahabat sales, menarik banget ya buku yang kita bahas kali ini dari David Sandler. Nah, buat sahabat sales yang mau cari bukunya bisa di mana nanti Coach? Cari bukunya, sayangnya saya yakin juga nggak ada di Indonesia. Pasti cari buku di luar negeri, Bu. Nah, ya udah nanti dengerin aja kita. Mungkin kita akan ada waktu untuk bahas. Jadi kalau mama teman-teman ini kan ibaratnya kan teknik singkat untuk memahami buku ya. Iya, betul. Iya enggak? Kalau ketemu customer tuh mendarat, iya kelihatan, pinter banget gitu ya. Yang belum ada waktu buat baca ya, udah. Ini kesempatan ya. Nonton YouTube channel kita aja ya, nanti bisa kita bahas ini. Oke, sahabat sales yang punya pertanyaan seputar dengan buku yang kita ulas kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita nih supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sahabat sales, sampai jumpa lagi dengan buku-buku tentang selling lainnya yang akan kita bahas dengan saya Anda Melani dan saya Coach Antoni Sari. Mau ucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.